Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all. Today we will continue our study. Gitu. Jadi kemarin kan sudah ada 2 tugas ya. Saya lihat sih generally tugasnya sudah ngerjain semua apa belum? Apa ada yang belum? Ternyata kayaknya ada yang belum ya. Saya lihat. Ya, masih ada yang belum mengumpulkan tugas. Dan orang-orangnya itu lagi gitu ya. Saya nggak tahu itu memang nggak butuh nilai atau gimana, apa memang senangnya dikejar-kejar, harus naruhnya ke si pen kan ya gitu. Saya sih dia bilang ya udah, kan di study ini udah jelas ya. Dan saya juga sebenarnya I try to give you more times gitu. Tapi ternyata more time pun nggak menjamin gitu akan dikerjain, ternyata masih nggak tahu lah kemana gitu, sibuk bener hidupnya jadi nggak dikerjain ya. It's all up to you gitu. Jadi jangan harapkan nilai tugasnya maksimal because you're not cooperate with the time limit I give. Okay, now I will continue our study. Kemarin kita discuss about monitoring the patients, ya kan? Okay, you can see my screen, udah jelas kelihatan ini saya? Sudah, Bu. Dan Bu. Ya, monitoring the patients. Nah, seperti yang kita tahu, perawat itu frequent daily or every hourly, kadang tiap jam pun kita memonitor patients ya gitu. Jadi kita monitoring the patient, terutama vital signs, about patient vital signs. Jadi you need to be able to do monitoring the patients in English also if you are the nurses gitu. Karena kan sekarang juga pasien kita ternyata bukan hanya orang-orang orang Indonesia aja, tapi banyak pasien juga dari luar negeri. Nah, sekarang kita akan discuss bagian yang pertama, yang listening, yang kalimat-kalimatnya itu nggak berurutan. Nah, dan kita akan jelasin kira-kira kalau expressions ini digunakannya untuk apa. Oke, kayaknya saya udah taruh di ininya, tapi we will listen together. Oh, sorry, kayaknya saya harus ini dulu. Wait, share screen, share sound. Oke, yep, oke. Ya, ini track yang pertama, ini yang kalimatnya itu berantakan, terus kita merapihkan kalimatnya. Oke, we will listen one by one. Number 1. Kok nggak keluar ya? Nggak keluar ya suaranya? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Kok aneh ya? Padahal ini harusnya ada loh. Wait. Ini... Tadi sudah dicoba, ya this is what happened with the technology. Share sounds, oke, udah monitoring the patients, tapi yang sini tadi kedengeran. Unit 13. Nah, ini bisa. Oke. 1. Oke. Unit 13. Yep. Patient care. Yang patient care 1. ya. 1. Just pop this under your tongue. Oke, number 1 jadi apa kalimatnya? What is for number 1? Pop it under your tongue. Yes, good, Sabrina. Just pop this under your tongue. Nah, itu biasanya expression buat mengukur apa kira-kira? Kita naruh sesuatu di lidah pasien itu biasanya untuk mengukur apa? Blood pressure kah, temperatur kah, atau respiratory rate, atau heart rate, apa coba kira-kira? Temperatur, Ibu. Yes, Unit temperature. 13. Wait. Patient care. Yes, jadi number 1 is just pop this under your tongue is to measure temperature. Okay, now we continue for number 2. 1. Just pop this under your tongue. Just pop this under your tongue. Number 2. Can you roll up your sleeve? Okay, number 2. What is number 2? Can you roll up your sleeve? Yes, itu biasanya untuk ekspresi buat apa? Buat apa? Ngukur apa? Temperature, respiratory rate, atau blood pressure, atau apa? Blood pressure. Blood pressure, yes, correct. Jadi, can you roll up? Ini bisa apa? Kamu bisa lengannya digulung nggak? Can you roll up your sleeve? Ya, jadi this is for number 2. Can you roll up your sleeve? This is for blood pressures. Okay, we continue again for number 3 and 4. 3.
3. This may feel a bit cold on your chest. Oke, number 3 apa? This may feel a bit cold on your chest. Yes, this may feel a bit cold on your chest. Nah, itu kira-kira kita mau ngapain tuh? This may feel a bit cold on your chest. Kita lagi pakai alat apa tuh kira-kira? Yang agak dingin kan? Ini agak-agak dingin loh di di dada kamu gitu. Yes, stetoskop ya. Nah, itu biasanya kita mengukur apa tuh kalau pakai stetoskop? To measure what? Respiratory. Yes, bisa respiratory, bisa heart rate ya. Jadi this may feel a bit cold on your chest, bisa heart rate, bisa respiratory also. Okay, number 4, we continue. 4. Just breathe in and out normally. Number 4, what is number 4? Just breathe Just in breathe. and out normally. Okay, just breathe in and out normally. Itu buat mengukur apa? Kalau breathe berarti Nafas. respiratory. Yes, respiratory. Okay, and then number 5. 5. Relax your arm for me. Number 6. 5 is Could you number 5 apa? Relax your arm for me. Relax your arm. Nah, itu kira-kira buat ngapain kalau relax your arm? Relax your arm gitu kan, tadi yang ada juga undo yourself, berarti kira-kira ngapain relax your arm? Tekanan darah, Bu. Yes, ya, nah ya, blood pressures ya, relax your arm. Okay, and then number 6, let's see tadi ya. me, please? Wait. 6. Could you undo your shirt for me, please? Okay, number 6 apa? Could you Under your shirt for me, please. Okay, kira-kira buat mengukur apa? Could you undo your shirt for me, please? Nah, itu buat mengukur apa kira-kira? Kan minta dibuka bajunya, berarti ngapain tuh? Temperatur. Temperatur, ngapain buka baju? Heart rate biasanya ya, buat ngukur apa aja, buat dengerin suara jantung, gimana suara jantungnya itu bagus atau tidak. Oke, jadi tadi yang ini yang sebelumnya kan yang pronunciation kayaknya sih itu kan latihan mandiri ya, nggak usah saya ini. Nah, and then in that modules, di modul kalian itu, wait saya lihatin, di sini kan. Wait, where is it your modules? Okay, in here. Nah, di modul kalian itu yang selanjutnya itu we have another listening part. Tadi kan kita sudah mengerjakan yang bagian ini. Wait. Nah, ini kan kita ngerjain yang bagian ini. Put this word in this vital signs. Kalau yang ini kan hanya latihan bagaimana supaya sama kalian ngomong heart rate, temperature, pulse, respiratory, blood pressures, and vital signs. Nah, sekarang we have another listening about this ones, a coma patients ya. Jadi ada a coma patient is suffering from a traumatic brain injury and is an intensive care unit gitu. Ini jam 11 malam dan perawatnya itu melaporkan patient progress to the doctors on call listenings and decide if the sentence are true or false. Ada dua bagian di sini yang harus dilakukan. Pertama, kalian nentuin benar atau salah, kayak the patient is awake, benar atau salah. The patient is getting worse, true or false. An ICP of 20 is okay. The doctor is going to the hospital. This is you just define this is true or false. And then after that, you need to do this listening part. Jadi dokternya itu nanya ke perawat ini, jam 20 berapa blood pressure, berapa ICP. ICP itu intracranial pressure, jadi tekanan intrakranial. Nah, ini yang harus diisi dari data yang diberikan. Oke, now karena saya ngerasa tugasnya itu saya kasih waktu juga nggak beres-beres, sekarang saya minta tugasnya akan langsung kita kerjakan di in our Zoom room ya. Jadi kita kerjain aja langsung. Nanti daripada saya kasih tugas juga dikasih waktunya berhari-hari, nggak dikerjain juga. Entah apa masalahnya whatsoever lah ya. Saya sudah juga tidak mau menggali gitu. Nah, jadi kalau gitu saya akan bikin ini ada breakout Zoom-nya nggak ya? Wait. Ada break. Oke, now what we can do, saya kasih waktu sekitar, ini ada 21 orang, berarti berdua-berdua aja ngerjainnya. Berdua-berdua,
you can still put sebenarnya saya pengen kenapa nggak ada ininya sih ya, breakout Zoom-nya ya. Oke. Nah, jadi saya kasih waktu 10 menit dulu. I will give you 10 minutes to do it with your friends. Jadi silahkan kalian berdua sama temennya kerjain, saya berikan listeningsnya, and after that, after 10 minutes, we will discuss it in the Zoom room. Jadi 10 menit boleh nih kameranya matiin dulu, kalian diskusi sama teman kalian, mau pakai chat atau apa gitu loh, whatever gitu, kerjain dulu, and after 10 minutes, we will discuss it in our Zoom room gitu. Jadi 10 menit saya kasih waktu untuk mengerjakan terkait yang with this one, yang ini, yang coma patients ya. Jadi kalian mengerjakan dua bagian yang terkait true false-nya sama yang bagian tabel ini ya. Siapa aja grupnya atau apa is all up to you gitu. Jadi tapi sekarang 9:22, anggap aja kita nilai 9:25, berarti 9:35 we will come back again and discuss it in our Zoom room. Oke. Do you understand? Apakah kalian paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Jadi kira-kira Zoom-nya tetap aktif atau nanti balik lagi setelah 10 menit? What do you think? Tetap aktif aja sih, Bu. Aktif aja ya, daripada nanti baliknya susah ya. I will give you the listening part WhatsApp. Nanti saya kasih di WhatsApp aja listening-nya, soalnya kalau di study kan agak takes time. Jadi saya kasih di WhatsApp. Nanti si Pen siapa ya? Diana ya. Diana, tolong ditulis nama-nama grupnya ke saya langsung. Dan setelah ya ini anggap saya 9:25, 10 menit, berarti anggap 9:35. Nanti saya akan mulai lagi discuss in our Zoom room. Oke, I think that's all. Please do the task. Dan saya mau lihat kalau memang ternyata harus dikasih deadline tugasnya seperti ini, ya udah, ngapain saya nungguin tugas berhari-hari kalau nggak dikerjain juga, gitu kan? Jadi mendingan saya ngasihin sekarang, ayo langsung kerjain. Kayaknya emang maunya digituin kan, nggak mau dikasih kelonggaran waktu gitu. Maunya lebih yang tungguin aja Bu, pantengin gitu. Nggak bisa yang saya pengennya sih, saya kan kalau saya mikirnya lebih seneng gitu. Ya udah kerjain nanti, tapi ternyata kesenengan gitu, nanti nggak dikerjain. So now I give you a different methods gitu loh. Jadi ya saya gantilah metode pengajarannya. Oke, you can start choose your friends and then after 10 minutes we will come back again. Okay, see you after 10 minutes. Okay.
Oke, kita mulai ya. Halo. Could you please on your camera? Oke, Bu. Oke. Ya, yang lain mana? Ini nggak pernah, saya bingung ya sama kelas kalian yang nggak pernah full ya. Di 23, itu harusnya 30. Terus juga saya minta kamera on itu harus berkali-kali. Adik kalian tuh rajin-rajin loh. Tingkat 1 tuh 16 orang ya. Saya masuk itu aja udah on semua kamera. Jadi saya tidak harus minta berkali-kali. Tapi ini kakak-kakaknya kayaknya orang sibuk semua gitu ya. Jadi kayaknya agak sulit gitu ya untuk diminta berkali-kali. Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah apa belum? Ini siapa? Diana sama Nurhayati, Nurul Farah sama Arya, Salsabila sama Desvita, Astri dan Mega, Sefira Radisha, Silviana Azlin, Silvia Dewi Intan, Nina Yospiana, Kiki Fitara sama Tiara sama Suci. Oke, saya mau nanya kelompoknya Diana sama Nurhayati. Sudah selesai apa belum? Udah kali, Bu. Oh, udah kali. Udah apa belum dua bagian itu? Ada yang belum dapat 1. Ada yang belum. Oke, Nurul Farah sama Arya. Sudah apa belum? Belum, Ibu. Arya mana kameranya? Ini juga susah banget ya. Desvita, Radisha, Fitara, mana Kiki. Saya nggak tahu ini orangnya ada apa enggak loh. Kalau kayak gini, makanya saya bilang kalau yang nggak jelas alasannya nggak kerja. Kalau kerja pun saya juga sering kok ngajak kelas sekarang kerja on. Tingkat 1 tuh kerja on loh kameranya loh. Makanya saya bingung kalau saya harus berkali-kali gitu loh. You can hear me clearly, tapi kok aneh gitu ya, nggak cooperate gitu. Kayaknya nggak cooperate aja kamu saya kayak gitu. Oke, terus Astri sama Mega sudah? Baru yang bagian 2, Bu. Satunya Ya, belum. Bu. Yang 2 yang mana tuh maksudnya? Itu yang BP, ICP gitu, Bu. Oh, yang itunya udah, true false-nya malah belum? Ya. Belum, Bu. Oh, padahal susahan yang ininya. Oke, Sabrina sama Debbie, gimana Sabrina sama Debbie? Sudah, Bu. Oke, Sabrina sama Debbie udah semua? Sudah, tapi nggak tahu benar enggaknya. Oke, Sefira sama Radis? Belum, Bu. Oke, ini Radis mana? Ada orangnya nggak sih ini Radis? Nah, kan dilihatin dong. Silviana sama Azlin. Mana Silviana? Azlin ini kerja ya, kalau nggak salah. Oke, Nina sama Yospiana ini kerja. Oke, yang kerja gini. Saya gini. Belum, Bu. Saya tuh sebenarnya nggak apa-apa kalian kerja, dan saya banyak kok ngajar kelas karyawan is okay, tapi kan kalau selalu alasannya ini kan lucu ya gitu, maksudnya alasannya kerja tapi nggak ini. Kayak hari ini saya bikin gini aja deh, ini tugasnya kita akan bahas, kalian cuma tinggal nulis di e-study pembahasan kita. Tapi saya kasih tugas, oke lah anggap aja kalian kerja bisa sampai jam 5 sampai jam 6. Saya kasih deadline-nya sampai jam 11 malam. Nah, itu udah banyak kan, cuma tinggal nulisin pembahasannya. Gitu. Nomor 3. Ya, baik, Bu. Iya, itu kamu belum di-mute ya. Si Arya ngomong sendiri. Oh, Dia kaget iya, tuh. Ibu. Gimana lagi ini orang saat ya. Jadi apa sih, saya cuma minta ya enggak sih, saya nggak mau usah minta lah ya, it's all up to you deh. Jadi saya nggak ini, karena ya akhirnya saya juga jadinya tiap kali ngerekam nilai cuma tahu ini kayak absen aja saya bingung. 22 orang, ini apakah di semua mata kuliah seperti ini atau gimana sih, Ga? Pernah komplit nggak sih, Ga, teman-teman kamu, Ga? Maaf, Bu, pernah komplain apa ya, Bu? Komplit, orangnya complete, honey. 30 orang tuh pernah masuk semua nggak kalau kuliah? Enggak, Bu, enggak pernah. Kemarin sih alhamdulillah ada 27 mahasiswa, Bu, yang masuk. Terus itu kenapa orang sibuk semua ya? Berarti temannya Mega ya? Sepertinya iya, Bu. Sepertinya iya ya. Aduh, kayaknya harus belajar dari adik-adiknya. Adik-adiknya kelas karyawan juga loh. Ada 8 atau berapa orang. Itu mereka Zoom masih misalnya jam 2 nih.
Jam 1:30 tuh udah masuk semua di Zoom. Jadi kakak-kakaknya harusnya nyontohin lebih baik ya. Oke lah, but it's all up to you lah. Nanti saya kelamaan yang ini. Oke, we will discuss about this, monitoring the patients. Kita berarti kalau kita mulai jam 9 cuma sampai jam 10.20 kan ya? Correct? Benar nggak Diana? 100 menit kan? Ya, Mana Bu Bu. Sipen? Oke, ya. Oke, nah ini tadi kan ada patientnya namanya Grant Forrester. Dia itu sakit TBI, traumatic brain injury, terus di ICU. Nah, kemudian sekarang ini jam 11, karena harus bacanya detail. It's 11, jadi 11 nih yang ada keadaan blood pressure jam 11. Nah, kemudian nurse is reporting to the patient progress to the doctor on call. Listen and decide if the sentence are true or false. Oke, we will listen. Kita dengerin sambil kita isi juga bareng-bareng ya. Oke, this part. Unit 13. Listening 1. Dengerin secara A keseluruhan coma dulu lah. patient. I see you. Hi, Dr. Michaels here. Good evening, doctor. Good evening. How's our TBI patient? Mr. Forrester? It's not looking good. He's still unconscious, doctor. What's the blood pressure reading? Nah, kalau pasiennya dibilang it's still not looking good, still unconscious, berarti dia awake apa not awake? Not awake. Not Not awake. awake. Berarti number 1 is true or false? False. Oh, False, yes, correct. 13. Wait, Listening ya 1. berarti di sini udah jelas yang A ini. coma patient. I see you. Hi, Dr. Michaels here. Good evening, doctor. Good evening. How's our TBI patient? Mr. Forrester? It's not looking good. He's still unconscious, doctor. What's the blood pressure reading? BP is 170 over 120. Much too high. Nah, ini 170 And what over was it at 120 di sini 2000 jam hours? 11 kan. Nah, dia nanya 150 over 2000. 90. It started rising an hour later. At 2200 hours, it was 160 over 110. So, Nah, yang di rising sini all the time. 160 over 110. What about his ICP? Nah, baru ditanya ICP-nya. ICP was stable at 20 at 2000 hours. 20 at 20 But it under. rose to 25 at 2100. 25 at 21. At 2200, it was 26. Now it's 27. Right. We 27. must get his ICP back to below 20. 20 and over is too high. Okay, I'll be there in 10 minutes. Oke, kalau dengerin sekali nggak bisa ya langsung kejawab semuanya ya. tidak. Nggak bisa, nggak bisa, Bu. Oke, Begitu jadi kalau perjuangan misalnya yang tahu dengan pertama jelas ya, kalau patient is awake jelas tadi kan, the patient is unconscious berarti awake. Kalau patient is getting worse, kalian harus pahamin dari sini. Tadi kan dokternya bilang an ICP of 20 and below, berarti dia maunya ICP-nya tekanan intrakardialnya di bawah 20. Ini sementara dia semakin naik. Berarti dari sini kita bisa bilang the patient is getting worse karena ICP-nya terus naik dan tekanan darahnya juga makin naik gitu. Kemudian an ICP of 20 is okay, ini juga false karena harusnya di bawah 20. And the doctor is going to the hospital, sini ada tadi yang terakhir dia bilang, okay, I'll get there quickly gitu. Jadi memang ini hati-hati dengan jam. Jadi mereka itu biasanya bilang 20 hours, 21, 22 and 23 gitu. 170 over 120 terus 25. Nah, coba kita ini lagi ya biar jelas ininya. I see you. Hi, Dr. Michaels here. Good evening, doctor. Good evening. How's our TBI patient? Mr. Forrester? It's not looking good. He's still unconscious, doctor. What's the blood pressure reading? BP is 170 over 120. Nah, ini jam 11 kan? 170 And over what was it 120. at 2000 hours? 2000 dia 150 tanya. over 90. 150 It started over rising an 90. hour later. At 2200 hours, it was 160 over 110. 22 nih kan? 160 over 100. What about his ICP? Nah, baru ICP. ICP was stable at 20 at 2000 hours, but it rose to 25 at 2100. 21, At 25 2200, it was 26. 22, Now it's 26. 27. Now it's We must 27. get his ICP back to below 20. 20 and over is too high. Okay, I'll be there in 10 minutes. I'll be there in 10 minutes. Berarti maksudnya adalah dia akan going to the hospital.
Sebenarnya kira-kira gitu sih. Berarti ngerjainnya cepet kan? Nggak lama kan? Nggak nyampe 10 menit itu penjelasannya. Is it quickly? Cepet nggak? Ya. Ya, iya aja lah kata Ii daripada panjang. Ini Kiki mana nih? Kiki itu saya nggak pernah lihat, cuma masuk Zoom. Anaknya ada apa enggak saya nggak tahu gitu ya. Nurul juga mana ini Nurul? Yang kelas karyawan siapa aja nggak? Mega apal nggak? Silviana kelas karyawan ya? Iya, Bu. Kiki bukan kan? Bukan, Bu. Kiki temannya Mega. Kemana nih Kiki? Ayo, nggak pernah on, jarang banget. Anak PA saya juga kan, ya saya juga sudah ya, sudahlah ya. Tiara mana Tiara ini? Tiara juga kelas reguler kan? Apa kelas ini nggak? Karyawan. Karyawan. Oh, karyawan. Kan Dewi Intan karyawan. Karyawan. Iya, Bu. Oke, berarti ini yang kelas reguler yang belum on, saya lihat siapa? Kiki. Mana Kiki tadi? Mana malah hilang lagi jadinya. Ya sudahlah ya. Oke. Okay, so that's the part for the monitoring the patients. Nah, and now we will continue again about pain. Nah, kita punya tentang pain. Mana di sini? Where's? Oke. Oke. Nah, pain. Wait. Screen saya sudah kelihatan? Share screen-nya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Nyeri adalah suatu kondisi yang sering membawa pasien itu ke rumah sakit gitu loh. Jadi sangat banyak jenis, tapi nyeri itu nggak satu jenis. Saya nggak bisa bilang nyeri ya udah sama semua gitu. Nyeri itu sangat banyak jenisnya, dan itu kita sebagai seorang perawat kita harus bisa mengklasifikasikan nih nyerinya apa aja. You can do it in bahasa and also in English. Nah, ini kalau yang startup-nya nggak usah lah ya. Nah, ini kita di sini ada latihan terkait jenis-jenis nyeri. Ada a throbbing pain, ada a sharp pain, ada a burning pain, a stabbing pain, a shooting pain, a dull ache, a gnawing pain, and a cramping pain. Jadi ada 8 jenis nyeri yang ini biasanya juga berhubungan sama penyakitnya atau bagaimana rasa nyerinya, durasinya, dan lain-lain. Oke. Ini salah satu exercise di bagian nyeri. Kemudian di bagian nyeri ini juga kalian akan punya listening terkait ini. Ada 4 orang pasien yang akan mendeskripsikan nyerinya. Jadi misalnya ada pasien 1, 2, 3, dan 4. Pasien 1 dia akan bilang jenis nyerinya, apa burning atau stabbing atau throbbing atau shooting. Ini jenis. Kemudian nyerinya itu seperti apa? Apakah constant, frequent, occasional? Apakah kan maksudnya kalau constant itu selalu, frequent juga sering gitu, occasional sekali. Terus apakah nyerinya itu mild? Mild itu ringan, moderate itu menengah, dan severe berat. Kemudian nyerinya itu makin membaik, memburuk, atau staying the same. Nah, inilah adalah deskripsi yang akan diberikan oleh tiap patients. Jadi ini listening sebagian pertamanya ini adalah terkait deskripsi dari tiap patients. Jadi dan juga ini kenapa ada gambar? Karena dia akan ngasih tahu apa nyerinya di perut atau di tangan atau di kepala atau apa itu akan ini. Jadi gambar ini untuk menunjukkan lokasi dari nyeri tersebut. Oke. Nah, kemudian Oke, kalau ini hanya kita pakai listening yang ini juga, tapi melengkapi yang ini. Jadi saya nggak, nanti aja lah kalau yang itu. Nah, kemudian ada lagi yang di nyeri. Nah, ini ada bagian sini listening-nya. Listening-nya ini adalah tentang ada 2 orang ibu hamil, namanya Janice and Karen. Nah, mereka itu menceritakan tentang pengalaman mereka menggunakan obat penghilang nyeri ketika mereka melahirkan gitu. Nah, kemudian ini kalian melengkapi ini kira-kira yang benar mana? Apakah bayi mereka sama atau berbeda jenis kelamin? Kemudian Karen itu mulainya apa? Jadi ini ada yang benar, ada yang salah. Jadi kalian pilih yang mana yang sesuai dengan listening-nya. Dan kemudian kalau yang ini juga melengkapi dari listening-nya. Jadi ada 2 ya. Sebenarnya sih ada 4 kalau nggak salah, tapi kayaknya tega nggak ya saya ngasih 4 ya. Oke. Jadi ada 2 listening itu yang di bagian pain.
Nah, we still have like around 20 minutes ya. Kita kan jam 9 berarti sampai jam 9.20. Nah, mungkin yang pertama saya akan kerjakan sekarang adalah terkait jenis nyeri dulu. Kita langsung diskusin aja lah. Untuk besok kita ada bahasa Inggris lagi kan? Ya nggak? Besok ada bahasa Inggris lagi apa tidak? Iya Bu, ada. Ada, Bu. Baru kita akan ngebahas tentang yang tugasnya. Nah, sekarang oke lah. Saya mau besok tugasnya cuma sehari Bu waktunya. Nah, kira-kira, nah saya boleh ini nih. Yang kita mau kerja sekarang adalah yang ini dulu nih, jenis nyeri dulu deh. Jenis nyeri supaya kalian paham nih. Kita diskusin aja bareng-bareng ini nanti kan masih 20 menit. Nah, kemudian besok we will do this part and this part. Gini, jadi besok saya akan mulai pas pembelajaran awal. Kita besok dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya agak panjang ya besok ya. Jam 1 sampai jam 3 ya? Apa jam berapa sih? I forgot. Where is it? Where I can see my schedule. Jam 1 sampai setengah 4, Bu. Jam 1 sampai setengah 4 panjang banget ya? Masa sih? Jam 1 sampai setengah 4 ya. Oke, sampai setengah 4 ya. Besok besok baru kita akan mengerjakan itu. Jadi di tugas ini tadi saya kalau di bagian kalian tugas baru cuma ngasih yang tadi yang sudah kita bahas. Jadi kan nggak usah mikir lagi tuh sebenarnya karena sudah kita bahas. Nah, sekarang jadi nanti tapi saya akan langsung ngasihin aja sih track listening-nya supaya kalian dengerin dari besok aja lah, nggak didengerin juga. Kadang-kadang saya keselnya gitu, udah saya ini nggak didengerin juga kan, di situ saya jadi baper gitu. Jadi ya sudah gitu. Oke. Jadi sekarang kita akan coba kerjakan yang bagian ini dulu lah, jenis-jenis nyeri. Oke. We have 8 types, 8 jenis nyeri. Oke, sekarang kita coba bagian yang yang paling mudah dulu lah. Kamu ada yang udah tahu nggak? Throbbing pain, sharp pain, burning pain ya. Silakan boleh kira-kira ada yang tahu Bu, yang ini berarti pasangan ini. Oke, coba siapa aja boleh volunteers. Mana throbbing pain, sharp pain, burning pain, stabbing, shooting, dull ache, gnawing, and cramping. Oke, kita kerjain aja bareng-bareng yang ini. Daripada jadi PR kan? Maunya jadi PR apa? Jangan Bu. Oke, kita mulai aja yang gampang dulu deh. Kayak terserah deh. Cramping kayaknya gampang. Cramp semua orang pernah cramp kan? Kira-kira apa coba? Atau shooting atau stabbing? Ayo. Terserah yang bisa kira-kira yang mana dulu. Coba. Siapa? Arya atau Salsabila? Ayo. Pilih aja, nggak usah urutan. Kok saya kalau jawab kayak gini. Burning pain itu feels like fire, bukan Bu? Yes, burning pain feels like fires. Ya, burning feels like fires. Jadi burning kan kepanas itu berarti feels like fires. Berarti 3 dengan G. Oke, apalagi yang lain? Astri, apa Astri? Kira-kira yang udah ketebak? Coba shooting, cramping? Ayo, Salsabila. Siapa lagi coba? Kitara, apa? Nomor 2, bukan Bu. Sharp pain. Enggak, ini terlalu menjebak ini. Kalau sharp pain ini. Yes, kalau feels like something sharp is stuck in you, itu stabbing lebih. Ketika ada sesuatu yang stabbing kan ditusuk ya. Jadi feels like something sharp is stuck in you itu lebih ke stabbing pain. Kalau sharp pain, nanti dulu deh. Tadi burning udah, sharp udah, stabbing udah. Coba shoot, kira-kira shoot gimana? Kan kalian masih pakai istilah ditembak sama pacar gitu nggak sih anak zaman sekarang? Masih nggak? Mega kan kayaknya anak zaman now banget tuh. Nggak tahu, Bu. Alah, nggak tahu. Kalau saya dulu kan gitu, zaman ini, lo udah ditembak belum? Gitu ya, itu zaman jahiliyah lah ya. Nggak usah diceritain ya, berapa banyak ada kasus-kasus tembak-menembak gitu ya. Oke, shoot, berarti kira-kira shoot kalau ditembak itu kayak gimana? Cepat apa lambat kalau tembakan itu?
Cepat. Cepat. Berarti shooting, travel fast along part of your body. Yang B. Ya, yang cap. Oke. Kalau throbbing itu kayak nyeri kepala, nyut-nyutan, nyut, throbbing pain gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Kayak agak, kan nyeri kepala kan kayak headache, agak migrain. Pokoknya dia tuh terus-menerus gitu. Jadi kalau yang terus-menerus nyeri kepala itu berarti kira-kira apa? Yang mana? Throbbing pain. Throbbing pain, number 1 is F. Comes and goes rhythmically. Yes, jadi kan nyut-nyutan gitu. Jadi dia kadang datang, kadang hilang. Nah, itu namanya throbbing pain. Jadi tadi udah throbbing pain udah yang F, sharp pain tadi. Sharp itu yang feels mana tadi ya? Kalau yang sharp itu tadi yang mana? Sharp, bukan sharp, tadi stabbing ya, stabbing yang feels like something sharp into you, burning juga udah, shooting udah, cramping, udah pernah cramp kan? Ayo, cramp kayaknya kalau perempuan sering tuh, apalagi kalau dysmenor. Berarti kalau cramp itu kayaknya kayak apa? Otot kita kayak diapain? Diperas. Yang mana ya? Yang Arya? D, Bu. Yang D, correct. A cramping pain feels like a muscles is being squeezed. Nah, oke. Kemudian berarti masih ada yang a dull ache, a gnawing, sama a sharp pain. A gnawing pain, nah ini salah satu nyeri yang tingkat tinggi kalau menurut saya. A gnawing pain itu tipikal nyeri yang gini. Pernah cantengan? Tahu cantengan nggak? Cantengan itu kalau kepentok rasanya gimana? Mantap. Indah banget ya. Kayaknya ya kalian langsung harus sujud gimana gitu ya kayaknya. Nah, berarti a gnawing pain tipikal nyeri yang seperti itu. Jadi termasuk nyeri tinggi ketika kalian ada cantengan terus ke pentok. Jadi a gnawing pain itu yang A, feels like it is eating you. Jadi nyerinya itu nyeri hebat kayak ya ampun gitu loh. Maksudnya benar-benar kita kayak subhanallah ya ampun ini sakitnya astagfirullah gitu. Makanya a gnawing pain itu lebih like feels like it is eating you. Kalau a dull ache, dull itu apa ya? Dia itu tumpul. Berarti nyeri yang nggak nyeri-nyeri banget. Yang mana coba kira-kira? Yang tidak terlalu nyeri. Yang mana? C. Ya, C. It is steady and not too painful. Jadi dull itu tipikal. Dull persons kan orang yang bodoh. Dull juga tipikal nyeri yang ada sih nyeri, tapi nggak nyeri-nyeri banget. Itu a dull ache, oke? Kemudian bis itu kita lihat lagi, berarti tinggal apa tadi? Berarti tinggal yang a sharp pain. Berarti sharp, nyerinya nyeri tajam itu berarti yang is strong and sudden. Jadi sharp itu nyeri yang tajam itu yang tiba-tiba gitu loh. Misalnya nyeri dada, nyeri pada pasien jantung. Nah, itu maksudnya a sharp pain. Kira-kira seperti itu untuk nyeri-nyeri pada pasien. Oke. Jadi, kita kan sudah mengerjakan 2 bagian nih. Berarti yang vocabulary nanti ini saya taruh di tugas. Sudah saya bahas. Jadi kalian tidak harus berpikir, hanya tinggal menuliskan apa yang sudah kita bahas. Untuk ngecek beneran ngikutin apa enggak mahasiswanya. Jadi this part, the vocabulary, and this part tadi yang apa tuh namanya? Yang tadi listening itu akan saya jadikan di tugas mahasiswa, kira-kira seperti itu. Dan ini nanti akan jadi yang kita diskusikan besok. Boleh dibaca-baca dulu apa maksudnya biar lihat oh ini kayak gini, kira-kira ngerjainnya seperti apa. Boleh silakan dibaca-baca dulu. Nanti tomorrow please prepare your headset. Ya, kalau saya coba di laptop saya sih nggak ada masalah ya listening-nya gitu, volumenya. Cuma kalau memang kalian dengerinnya mungkin maksudnya di tempat terbuka, memang kadang listening itu kurang jelas. Jadi tetap aja saya ingetin, please prepare your headset. Tomorrow we will have 2 track. Jadi ya pain chart itu bisa mengerjakan bagian ini. Ya, 2 bagian ini dan ini. Kemudian yang satu lagi itu untuk mengerjakan yang tentang ini, about patient relief. Oke, until that, apakah ada pertanyaan? Jadi tetap ada tugas, dan tugasnya saya kasih deadline hanya sampai jam 11 malam karena sudah didiskusikan. Cuma masalahnya mau nulis apa enggak, tinggal kayak gitu doang, gitu ya. Oke,
Yes. Ya, oke, apa lagi? Saya baru baca chatnya jadinya ini. Kalau saya kurang pelan-pelan nanti dilihat rekamannya aja ya. Mungkin rekamannya bisa dibikin slow motion gitu biar agak pelan-pelan. Oke, apa lagi? Jelas tadi ada yang mau ditanya tentang jenis-jenis nyeri. Jadi tadi kita sudah diskusikan jenis-jenis nyeri, di mana memang nyeri ini adalah, ya nyeri ini pasti kalian akan menghadapi pasien dengan berbagai nyeri lah. Gitu. Sebenarnya sih ini ada scrub up-nya. Scrub up-nya itu pemanasan dengan kita membandingkan di bagian mana sih di tangan di bagian tubuh kita yang paling sensitif sama nyeri. Kalau menurut kalian di bagian mana di tubuh kita yang lebih sensitif dengan nyeri? Back of hand di sini, di pipi, di fingertip, di tangan, apa di forearm, forehead itu jidat, nose, palm, upper arm. Kira-kira di mana bagian tangan kita yang paling sensitif sama nyeri? Jidat. Jidat. Masa sih jidat? Jadi ini Bu, apa sih bagian yang kayak ininya? Ini nih, upper lip bukan nih? Bibir tuh sensitif ya. Bibir itu sensitif ya. Bibir itu sensitif, makanya harus ya jangan diberikan ke orang yang tidak halal, harus yang halal ya. Ya, karena bibir itu sensitif. Oke, kemudian juga mana lagi ya? Belakang tangan ini termasuk sensitif. Makanya kalau mau ngecek demam orang kan kita agak begini gitu kan, bukan pakai begini karena ini lebih sensitif belakang tangan itu. Oke, mana lagi ya? Foot, forearm nggak terlalu itu, hidung, jidat sih, jidat itu bukan buat sensitif sih, dia lebih indikator demam atau tidak gitu. Ya, upper lip, bibir atas ini memang sensitif. Coba aja kalian nih, simpelnya ya, kalau mau iseng-iseng, kalau ada yang punya jarum pentul dikasih ke jidat sama ke sini pasti lebih sakit ke sini gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngecek daerah mana yang paling sensitif, kalian pakai, kalau nggak mau jarum pentul yang tajam banget, pakai apalah yang nggak terlalu tajam lah ya ujungnya. Ya itu tinggal dipakai aja, ditaruh di ditaruh di pipi, ditaruh di hidung, ditaruh di ini, ditaruh di bibir. Nah, mana yang akan lebih berasa gitu loh. Tapi generally memang yang lebih sensitif itu bibir, karena kan di sini ada bagian untuk perasa juga gitu. Makanya daerah bibir itu lebih sensitif. Oke, kemudian, nah ini kan di sini kalau tesnya suruh pakai paperclip, sama lah ya. Paperclip kan ada ujung-ujung yang tajamnya, karena di situ kalau kita pakai yang tajam itu akan berasa gitu loh tingkat nyerinya itu seperti apa. Oke, I think that's all. Jadi besok kita akan lanjutkan lagi terkait patient charts gitu loh. Gimana kita akan membandingkan. Nanti mungkin saya bikin lagi grupnya sama aja lah ya, kecuali nanti ada yang belum masuk gitu. Jadi kalau nanti Diana grupnya disamain aja. Nanti besok kita lanjutin. Jadi nanti saya kasih aja pas kita baru mulai. Mungkin saya nggak langsung zoom. Saya kasih dulu nih listening-nya. Listening sebagian pain charts ini sama listening sebagian ini pasien ini. Nah, ada dua listening. Kalau yang pain chart ini kalian untuk mengerjakan bagian sini, bagian nomor 1 dan nomor 2. Kalau listening yang pain relief ini tentang ibu melahirkan, ini juga ada 2 bagian. Nah, kira-kira kalau kita mulai jam 1 and then I will start at 1:30, 30 menit untuk membahas, is it enough? Cukup nggak 30 menit buat ngerjain? Enggak loh, Bu. Oh, kenapa? Enggak, Bu, nggak cukup. Masa sih enggak? Kenapa enggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Butuh banyak proses. Prosesnya ngapain sih? Ditranslate dulu, diinin dulu kayaknya. Jadi berapa lama kira-kira? Oh, 2 jam lah. Hah? 2 jam? Kamu tuh nanti saya masuk cuma buat bye-bye kids, we have our class gitu doang ya. Jadinya nanti saya, kamu tuh negonya pinter banget sih ini. Yang lain, saya nggak terima penawaran dia ketinggian. 30 menit, kalau kurang 30 menit berarti 45 ya? Cukup ya? Jam lah, Bu. 1 jam deh, Bu. Bu. 1 jam. Sejam lebih bagus. Nah, 1 jam ya udah, oke 1 jam ya. Berarti 2 listening itu berarti 2 listening 4 bagian loh.
2 listening, 4 bagian in 1 hours. Oke, jadi besok Diana nanti ingetin saya aja jam 1 saya attach itu nanti listeningsnya. Jadi atau nantilah kalau saya nggak ini saya dari sekarang saya attach, cuma bisa kebukanya besok jam 1. And we will start our Zoom room tomorrow at 2 o'clock. Do you agree? Berarti jam 2 nanti kita mulai diskusinya dengan tadi grup-grup yang udah dibagi. Saya berharap besok lebih lengkap. Jadi nanti Diana, Bu Sipen, tolong ditambahin lagi temennya kalau ada yang masuk lagi ya. Karena saya nggak ngerti kenapa tuh teman-temannya Mbak Diana dan Mbak Mega ini orang sibuk semua, susah banget gitu dikumpulinnya gitu lah ya. Jadi ya nanti tinggal direkap aja sih absennya kalau kayak gitu. Oke, jadi tomorrow at 1 o'clock, please prepare your headset because you have 2 tasks. Four part for doing the listening studies. Okay, any questions? Ada pertanyaan lagi? Jelas berarti? Ya, sudah mulai pusing dengan listening? Besok akan lebih pusing ya. Ya, oke. I think that's all for today. Nanti hari ini berarti saya lanjut manajemen jam berapa nanti? Jam 1.51. Oke. And then we will continue. Jadi kalian hari ini dan besok akan puas ketemu dengan saya ya. And today, I will meet you again in the afternoon for the nursing management class. Okay, I think that's all. Thank you for your time. See you again in the afternoon. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.